Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad, salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kehadiran baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang al-waqfu wal qat'ah wal ibtida' pada mata kuliah praktek qiraah yang diampu oleh ustazah kami yang terhormat Ustazah Husnul Khotimah MPD pada PJJ IAIN Syekh Nurjati Cirebon, prodi PAI tahun pelajaran pada tahun 2023 ini. Teman-teman yang berbahagia, yang pertama kita bahas tentang al-waqfu atau waqaf. Apa itu waqaf? Waqaf secara bahasa bermakna menahan atau berhenti. Sedangkan secara istilah tajwid yang dimaksud dengan waqaf itu adalah menghentikan bacaan sejenak dengan memutuskan suara pada akhir perkataan untuk bernafas dengan niat ingin menyambung kembali bacaan tersebut. Jadi waqaf memutuskan atau berhenti pada akhir sebuah kalimat atau sebuah perkataan untuk mengambil nafas, tentunya dengan niatan ingin menyambung kembali bacaan yang dimaksud. Nah, jika berhenti untuk berniat mengakhiri atau menyelesaikan atau menyudahi bacaan Al-Quran, itu disebut dengan qata' secara istilah. Jadi qat'u secara istilah itu berhenti dengan niatan untuk menyelesaikan atau menyudahi bacaan pada ayat Al-Quran. Jadi itu secara istilah yang dimaksud dengan qat'u, sedangkan secara bahasa qat'u atau al-qat'u atau qata' itu berarti memutuskan. Kemudian istilah yang ketiga yang terkait dengan dua istilah yang tadi itu adalah ibtida atau al-ibtida. Apa itu al-ibtida? Al-ibtida secara bahasa bermakna memulai. Sedangkan secara istilah, ibtida itu adalah memulai bacaan Al-Quran baik setelah qata' ataupun setelah waqaf. Mohon maaf, ini ada kekeliruan penulisan, bukan wakaf ya, tapi waqaf. Jadi ada ibtida itu adalah memulai membaca Al-Quran setelah qata' atau setelah waqaf. Ada perbedaan memulai pada qat'u dan memulai pada waqaf. Memulai pada qat'u karena ada niatan menyelesaikan bacaan, maka memulainya dengan ta'awudz. Sedangkan memulai setelah waqaf karena niatannya memang ingin menyambung kembali, maka tidak perlu membaca ta'awudz. Saya contohkan, sebelumnya ada catatan ya teman-teman. Qat'ah atau qata' tadi berhenti dengan niatan ingin menyudahi bacaan pada Al-Quran, itu harus dilakukan di akhir ayat, tidak boleh pada pertengahan ayat. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan merusak makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Saya ambil contoh pada surah Al-Fatihah yang biasa kita baca. Surah Al-Fatihah ayat yang pertama adalah berisi basmalah. Kemudian ayat yang kedua berisi alhamdulillahi rabbil alamin. Maka ibtida, karena kita mau memulai, kita pakai ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut ke ayat yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Ibtida lagi pada ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jika berhentinya kita berniat menyudahi bacaan, maka itu namanya qata'. Kalau mau memulainya lagi harus baca ta'awudz. Nah, contoh waqafnya di sini adalah pada bacaan di ayat yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Waqaf
waqaf pada ar-rahim. Jika diwasal, jika disambung, maka harokatnya harus dibaca dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu jika diwasalkan. Baik teman-teman yang berbahagia, itu tadi contoh waqaf, qata' dan ibtida secara umum. Nah kemudian pada waqaf, berdasarkan sebabnya waqaf itu dibagi menjadi 4 bagian atau 4 kategori. Yang pertama adalah waqaf ikhtibari, kemudian yang kedua waqaf intidhari, yang ketiga adalah waqaf ittirari, yang keempat adalah waqaf ikhtiyari. Kemudian apa sih waqaf ikhtibari? Waqaf ikhtibari itu adalah waqaf yang disebabkan karena pembaca ingin mengajarkan cara mewakafkan pada kata tertentu, atau seorang penguji ingin mengetahui kemampuan pembaca dalam membaca waqaf. Bila ini dilakukan pada saat hafalan, maka itu juga sekaligus untuk menguji hafalan pembaca terkait dengan rasm atau tulisan dalam Al-Quran. Jadi waqaf ikhtibari karena ingin mengajarkan satu, kemudian yang kedua ingin menguji atau ingin menguji cara baca waqafnya seseorang, atau ingin menguji kekuatan hafalan seseorang terkait dengan rasm atau tulisan dalam Al-Quran. Ini yang namanya ikhtibari. Bagaimana hukumnya waqaf ikhtibari? Waqaf ikhtibari itu hukumnya jaiz atau boleh pada kata mana saja dalam ayat, karena tujuannya hanya untuk mengajarkan cara waqaf atau menguji. Saya ambilkan contoh di sini, ada dua ayat pada surah Al-Baqarah. Pada ayat ke-25 dan pada ayat ke-35. Pada kata jannatin dan al-jannah. Nah, ini bisa misalnya seorang penguji ingin mengetahui bagaimana kemampuan seseorang terkait dengan rasm dalam Al-Quran. Kalau tidak paham rasm atau penulisan dalam Al-Quran, maka ini akan keliru cara mewakafkannya. Pada ayat yang pertama, kalau kita melihat memang mudah, termasuk juga pada ayat yang kedua, ayat yang ke-35 ini. Pada ayat yang ke-25, cara mewakafkannya adalah وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ. Itu cara mewakafkan. Kemudian pada ayat yang ke-35, وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. Ini ada perbedaan. Maka rasm, pemahaman hafalan terhadap rasm dalam Al-Quran itu sangat penting agar tidak terjadi kekeliruan. Nah, ini namanya waqaf ikhtibari, hanya untuk menunjukkan. Jadi boleh di mana saja. Atau misalnya seorang guru mau mengajarkan bagaimana cara mewakafkan ayat pada kata anta. Misalnya wa qulna ya Adam uskun ant. Ketika kita sedang mengajarkan cara seperti itu, maka kita boleh mewakafkan di mana saja, karena hanya tujuannya untuk mengajarkan ataupun menguji. Begitu teman-teman. Kemudian yang kedua, waqaf intidhari. Waqaf intidhari ini waqaf yang disebabkan karena pembaca ingin menunjukkan atau membaca dengan variasi lain dari qiraat, dari ayat yang sedang dia baca. Jadi intinya seseorang boleh mewakafkan ketika dia membaca suatu ayat pada kata atau pada lafal yang ada beberapa versi cara membacanya atau qiraahnya. Hukumnya bagaimana? Hukumnya boleh. Contohnya pada ayat surah Al-Fatihah, pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Jika di sini ada 3 jenis bacaan pada lafaz as-sirata.
Jadi ketika kalau kita ingin membaca satu, ya kita lanjut. Tapi kalau ingin membaca dengan variasi yang lain, maka kita boleh waqaf pada kata as-sirat. Contohnya, ihdinas sirat. Baca lagi, ihdinas sirat. Atau baca lagi, ihdinas sirat. Nah, begitu ya. Jadi pada variasi yang terakhir, ihdinas siratal mustaqim, itu boleh dilanjutkan begitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, waqaf yang ketiga adalah waqaf ittirari. Waqaf ittirari ini adalah waqaf karena adanya hal-hal yang darurat, misalnya batuk atau bersin, atau tiba-tiba menangis karena membaca atau menghayati ayat yang sedang dibaca dan sebagainya. Itu adalah waqaf ittirari. Hukumnya bagaimana? Hukumnya waqaf ittirari ini adalah boleh. Jadi boleh berhenti di kata manapun ketika uzur atau darurah itu terjadi sampai itu selesai. Kemudian bagaimana ibtidanya atau memulainya? Maka memulainya boleh dari kata tersebut kalau sekiranya tidak merusak makna. Tetapi kalau tidak mungkin, maka ibtidanya adalah pada kata sebelumnya agar agar makna yang terkandung dalam ayat itu tidak rusak gitu, atau tidak terputus maknanya. Contohnya misalnya ketika kita membaca ayat dalam surah Al-Baqarah, misalnya walladzina yu'minuna bima misalnya batuk gitu. Jadi boleh berhenti pada kata unzil. Ini kan masih belum sempurna. Maka ibtidanya, karena kita tadi wakaf karena ada kedaruratan, ada hal yang di luar kemampuan kita, maka ibtidanya boleh dimulai dari kata bima unzila. Tetapi karena ini masih pendek, diutamakan dari awal, diulang dari awal. Misalnya ketika tadi batuk pada kata unzilah, kita ulang lagi, boleh sebetulnya dari bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, boleh. Tetapi boleh juga kita mulai, lebih utamanya kita mulai dari awal karena ini masih pendek. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, itu boleh. Ini waqaf ittirari. Jadi waqaf karena adanya kedaruratan, ada sesuatu yang di luar kemampuan kita untuk mencegahnya, maka kita boleh berhenti di mana saja ada uzur itu sampai berhentinya uzur itu. Memulainya boleh dari kata itu selama tidak merusak makna, atau dari kata sebelumnya jika dikhawatirkan merusak makna. Kemudian yang terakhir, jenis waqaf yang terakhir adalah waqaf ikhtiyari. Apa waqaf ikhtiyari? Waqaf ikhtiyari itu adalah berhenti pada suatu kata yang dipilih oleh pembaca karena ingin mengambil nafas atau beristirahat. Jadi waqaf ikhtiyari ini adalah waqaf yang memang dipilih oleh pembaca karena dia itu ingin mengambil nafas atau beristirahat, tentunya dengan tetap ada niatan untuk melanjutkan ayat tersebut. Bagaimana hukumnya waqaf ikhtiyari ini? Waqaf ikhtiyari hukumnya ada dua, bisa jaiz atau boleh, bisa juga ada yang ghairu jaiz atau tidak boleh. Kenapa? Karena boleh tidaknya waqaf ikhtiyari ini berhubungan dengan kesempurnaan makna. Karena ini namanya pilihan, begitu ya. Nah, waqaf ikhtiyari ini masih dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama adalah waqaf tam, waqaf yang sempurna. Hukumnya bagaimana? Boleh atau jaiz. Kedua, waqaf kafi, hukumnya juga jaiz. Yang ketiga, waqaf hasan, hukumnya boleh atau jaiz. Yang keempat adalah waqaf qabih, hukumnya tidak boleh. Jadi keempat waqaf ikhtiyari ini yang boleh hanya ada 3. Yang pertama waqaf tam yang sempurna, waqaf kafi yang cukup sempurna, kemudian waqaf hasan yang baik. Nah, yang tidak boleh yang terakhir adalah waqaf qabih.
Ini akan kita bahas berikutnya ini. Setelah ini kita bahas keempat-empatnya ini bagaimana, apa dan bagaimananya. Baik, ya yang pertama adalah wakaf tam. Apa wakaf tam? Wakaf tam itu adalah wakaf pada ayat yang sudah sempurna artinya dan tidak ada hubungan dengan ayat sesudahnya baik secara lafaz ataupun arti. Ini namanya wakaf tam. Bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh wakaf tam, seperti yang saya tanggalkan tadi. Kemudian ibtidanya bagaimana? Ibtidanya pada lafaz yang sesudahnya. Jadi kalau wakaf tam kita boleh ibtida pada lafaz setelahnya. Contohnya misalnya pada surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, wakaf. Ibtidanya dari mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Karena tidak ada hubungan baik makna maupun secara lafal antara ayat Maliki Yaumiddin dengan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tidak ada hubungan sama sekali. Kemudian misalnya ada lagi pada surah Al-Baqarah, Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Waqaf. Ibtidanya dari mana? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Kenapa ibtida di ayat berikutnya? Karena memang ayat yang pertama ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun berbicara tentang orang-orang yang beriman. Sudah beda bahasan pada ayat berikutnya innal ladzina kafaru membahas tentang orang-orang kafir. Ini namanya waqaf tam. Kemudian yang kedua waqaf kafi. Apa itu waqaf kafi? Waqaf kafi itu adalah berhenti pada kataan atau pada kalimat yang sudah sempurna susunan kalimatnya, tetapi masih berkaitan makna dengan ayat atau kalimat setelahnya. Jadi yang ada kaitannya itu adalah makna, bukan lafaz. Karena secara lafaz dia itu sudah sempurna, SPOK-nya, subjek predikat objeknya itu sudah sempurna, tetapi maknanya masih ada kaitan dengan ayat atau lafaz setelahnya. Hukumnya tetap boleh, jaiz. Kemudian memulainya dari mana? Memulainya dari lafaz sesudahnya. Atau kita juga boleh memulai kembali bacaannya, diulang kembali boleh. Contohnya di sini adalah Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kita wakaf pada kata la yu'minun. Kemudian pada ayat berikutnya khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Jadi pada ayat ini masih secara lafaz sudah sempurna, tetapi masih ada keterkaitan antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Bukan lafaznya yang berkaitan. Jadi yang pertama berbicara tentang orang-orang kafir sudah sempurna sampai kalimat la yu'minun, tetapi kemudian masih ada makna yang pada ayat berikutnya yang masih berkaitan dengan orang-orang kafir. Khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hati orang-orang kafir. Begitu. Ini namanya waqaf kafi. Kemudian yang ketiga waqaf hasan. Apa itu waqaf hasan? Waqaf hasan itu adalah berhenti pada perkataan yang sempurna susunan kalimatnya, tetapi masih berkaitan makna dan lafaznya dengan kalimat sesudahnya. Ini waqaf hasan. Jadi yang berkaitan itu bukan hanya lafaznya saja, tetapi makna dan lafaznya juga ada kaitan. Mohon maaf, ini ada kekeliruan penulisan juga. Bukan hanya lafaznya, maksudnya ini di sini ada bukan lafaznya, tetapi yang benar adalah bukan hanya lafaznya, tetapi juga maknanya berkaitan dengan kalimat sesudahnya. Bagaimana caranya? Kita boleh memulainya
atau ibtidanya kita boleh memulainya dari bacaan lafaz sebelumnya. Jadi kita memang harus mengulang kecuali pada akhir ayat. Kalau akhir ayat boleh. Contohnya di sini waqaf hasan, contohnya misalnya kita membaca surah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ini sebetulnya susunan kalimatnya sudah sempurna, tetapi lafal dan maknanya masih bersambung dengan ayat berikutnya. Kita boleh misalnya berhenti di as-shalah karena kita kehabisan nafas misalnya, tetapi bagaimana memulainya? Kita boleh memulai dari wa mimma razaqnahum yunfiqun, tetapi ada ulama yang mengatakan bahwa harus diulang dari kata sebelumnya. Contohnya misalnya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar tidak merusak makna. Kemudian yang terakhir teman-teman, jenis wakaf yang terakhir adalah wakaf qabih, wakaf yang tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Karena wakaf qabih ini adalah berhenti pada perkataan yang tidak sempurna susunan kalimatnya, karena masih berkaitan dengan lafaz dan makna pada perkataan atau kalimat sesudahnya. Jadi susunan kalimatnya belum sempurna, sehingga memicu pengertian yang rusak pada ayat tersebut. Hukum wakafnya pada wakaf qabih ini tidak boleh berhenti pada kalimat tersebut. Contohnya misalnya pada ayat kita membaca Allahu la ilah, kita wakaf di situ, itu tidak boleh. Kenapa? Karena secara makna dan secara lafal itu masih susunan kalimatnya masih belum sempurna. Ini menimbulkan makna yang yang bisa yang rancu. Allahu la ilah, Allah tiada Tuhan. Allah tiada Tuhan bisa menjadi Allah bukan Tuhan, kan begitu. Maka sebaiknya itu dilanjutkan, bukan sebaiknya, harus dilanjutkan wakafnya pada kalimat berikutnya Allahu la ilaha illahu, maka boleh di situ kita wakaf. Tapi kalau wakaf pada lafaz Allahu la ilah itu tidak boleh, karena jenisnya ini adalah jenis wakaf qabih, susunan lafaznya masih belum sempurna, kemudian masih berkaitan lafaz dan maknanya dengan kalimat sesudahnya. Jadi pada ayat ini misalnya ini tidak boleh kita berhenti. Nah teman-teman, bagaimana kemudian kalau kita tidak paham dengan makna yang terdapat dalam Al-Quran, bagaimana cara kita menentukan wakaf, kapan, di mana kita wakaf? Ada banyak cara sebetulnya teman-teman. Kalau kita belum punya pemahaman terhadap maknanya, terhadap makna Al-Quran, kita hanya mampu membaca seperti saya misalnya, maka ada beberapa cara. Yang pertama sebetulnya kita bisa dengan talaki terhadap guru-guru atau syekh atau kiai-kiai yang sudah mumpuni dalam hal ini, atau bisa juga yang kedua kita meniru bacaan dari para syekh yang sudah masyhur. Kemudian ada juga sebetulnya Al-Quran yang dipenggal, Al-Quran yang dipenggal-penggal per kalimatnya, jadi per makna, jadi tidak sudah disusun di mana kita boleh berhenti, di mana kita akan mengulangi. Atau kemudian dengan cara yang keempat yang biasa diajarkan, yaitu dengan mengenal tanda-tanda wakaf. Jadi tanda-tanda wakaf itu banyak sebetulnya teman-teman, namun ada sedikit di sini yang akan saya bahas, insya Allah sekitar 11. Yang pertama, wakaf lazim. Dalam Al-Quran, tanda wakaf lazim ini adalah huruf mim kecil di atas. Wakaf lazim ini mengisyaratkan kita harus berhenti. Ya, tanda wakaf pada yang huruf mim mengisyaratkan kita wajib berhenti pada kalimat tersebut. Contohnya
di sini alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Maka ini kita berhenti. Memulainya dari mana? Lanjut saja. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Ini adalah waqaf lazim. Kemudian yang kedua adalah waqaf la taqif. Simbolnya dalam Al-Quran biasanya dalam mushaf Indonesia simbolnya adalah lam alif. Maknanya kita tidak boleh berhenti pada kalimat itu kecuali di akhir ayat. Artinya kalau kita berhenti pada kalimat itu, kita akan menjurus pada waqaf qabih. Contohnya fi qulubihim marad, tidak boleh. Maka kita fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di sini ada dua tanda lam alif, ada dua tanda waqaf la taqif pada kalimat marad dan pada kalimat alim. Itu tidak boleh berhenti, kita lebih baik diutamakan, dilanjutkan, diwasalkan. Kemudian yang ketiga, tanda waqaf waslu ula. Biasa kita sebut dengan sili. Shad lam ya layyinah di atas kecil biasanya. Maknanya kalau ada tanda seperti ini, maknanya boleh berhenti, boleh juga terus, tetapi lebih utama lebih utama terus, lebih utama wasal ya. Contohnya pada ayat ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda, boleh berhenti. Kita memulainya dari mana? Boleh dari lafaz berikutnya. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Tapi jika nafas kita kuat, maka kita disarankan atau diutamakan terus atau lanjut. Ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Kalau saya tidak kuat, jadi kalau tidak kuat, tak apa-apa berhenti pada sili. Kemudian tanda waqaf yang berikutnya, yang keempat adalah tanda waqaf mu'annaqah atau muraqabah. Tandanya titik tiga biasanya berapit pada dua lafal. Hukumnya bagaimana? Kita berhenti pada salah satu tanda dan tidak boleh berhenti pada keduanya, harus milih salah satunya. Contohnya pada ayat dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Maka kita memilih berhenti di salah satunya, jangan berhenti di kedua-duanya. Misalnya ini tidak boleh kalau misalnya seperti ini, dzalikal kitabu la raiba fihi, la raib fihi hudan lil muttaqin, itu tidak boleh. Maka kita harus memilih salah satunya. Misalnya dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini waqaf mu'annaqah atau muraqabah. Kemudian waqaf yang kelima adalah waqaf jaiz. Tandanya adalah huruf jim. Boleh berhenti, boleh melanjutkan. Ini waqaf jaiz. Contohnya pada ayat yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Boleh berhenti pada tanda waqaf jaiz. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Bisa diulang dari walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Atau boleh dilanjutkan pada ibtida'nya pada kata setelahnya wa ma yakhda'una illa dan seterusnya. Itu adalah tanda waqaf jaiz. Kemudian yang keenam ada waqfu aula. Qili qaf lam ya layyinah.
tanda ini diutamakan berhenti kalau bertemu dengan tanda ini ya. Contohnya pada ayat di surah Al-Baqarah juga, yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza awlama 'alaihim qamu. Jadi sekalipun nafas kita kuat, pada waqaf aula diutamakan berhenti. Lanjut tidak apa-apa begitu ya. Tapi lebih utamanya berhenti. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Gitu. Yang ketujuh, waqaf sakta. Sakta itu berhenti sejenak tanpa bernafas, berhenti tetapi kita tidak mengambil nafas. Contohnya pada surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana itu adalah sakta. Kemudian yang kedelapan adalah waqaf mutlaq. Tandanya ta, dianjurkan atau lebih utama berhenti. Maka tanda ini sudah banyak diganti dengan tanda waqaf jaiz. Dalam mushaf sekarang itu sudah banyak yang diganti dengan tanda jim atau jaiz, karena memang lebih utama berhenti, tapi dilanjut juga tidak masalah begitu. Contohnya pada pada ayat qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun, surah Yasin. Qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Ini waqaf mutlaq pada kata al-jannah, lebih utama atau lebih baik berhenti. Kemudian yang kesembilan, waqaf murakhas. Tandanya shad, diutamakan lanjut kecuali darurat. Misalnya kehabisan nafas, maka ini kita diutamakan lanjut. Ya. Nah, ini juga sekarang pada mushaf masa kini itu sudah banyak yang diganti dengan tanda jaiz atau jim. Contohnya wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Maka pada tanda shad atau pada waqaf murakhas ini kita diutamakan lanjut kecuali ada darurah. Wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Kalau darurah misalnya kita baca tidak kuat nafasnya, wabtaghu ma kataballahu lakum, boleh berhenti. Wa kulu washrabu, maka itu boleh, tidak apa-apa. Makanya di sini tandanya sekarang sudah banyak diganti dengan tanda jaiz. Kemudian teman-teman, yang ke-10 tanda waqaf yang ke-10 adalah qaf atau waqaf qila. Waqaf diutamakan wasal atau disambung, atau bahkan ada ulama ini ikhtilaf ya sebetulnya pada tanda waqaf ini. Ada ulama yang mengatakan tidak boleh berhenti. Contohnya pada ayat alla ilaha illa anta subhanak. Ini ada ulama yang tidak membolehkan berhenti pada kata subhanak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Begitu ya. Ini tanda waqaf waqaf qila, waqaf qila al-waqaf. Ini ada perselisihan di antara ulama. Ada yang mengatakan diutamakan wasal saja, tetapi ada juga yang melarang untuk berhenti pada tanda-tanda seperti ini. Kemudian yang ke-11 teman-teman adalah waqaf mujawaz. Waqaf mujawaz ini tandanya adalah huruf Z atau huruf za. Waqaf ini lebih baik diwasal. Maka sekarang tandanya sudah banyak diganti dengan tanda sili atau sad lam ya lajinah. Contohnya pada bacaan ulaika alladzina ishtaraw
Allahu Akbar. Ini namanya darurah. Maka kita boleh ya, boleh berhenti di seperti ini. Nah, kembali ke waqaf mujawaz, contohnya ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirati fala yukhaffafu anhum. Jadi boleh berhenti di sana di kata bil akhirah, tapi lebih baik di wasal. Kalau sekiranya tidak kuat, maka lebih baik di wasal. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirati fala yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunsarun. Ini adalah waqaf mujawaz yang sekarang sudah banyak diganti dengan sili. Jadi ini contohnya waqaf mujawaz yang sekarang sudah banyak tandanya itu dalam mushaf-mushaf yang terbaru itu sudah banyak diganti dengan tanda sili. Jadi itu teman-teman tentang waqaf, kata ibtida dan yaitu pembagian waqaf, tanda-tanda waqaf, cara membaca ibtida, cara membaca waqaf bagaimana. Sudah, semoga ada manfaatnya dan semoga barokah. Jika benar itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, jika salah itu memang karena ya kurangnya ilmu pengetahuan saya, karena sebetulnya memang saya bukan ahli qiraah, tapi karena ini adalah tugas yang diamanahkan oleh ustazah kami, Ustazah Husnul Khatimah, maka saya berusaha untuk memenuhinya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.